si Amoy malah berteriak seperti ini. "Mereka jahat, mereka telah mengotori tempat saya," kata si Amoy berteriak seperti itu. Wah, ini parah sih. Yang merasuki tubuhnya si Amoy ini tuh bukan makhluk yang sembarangan. Sesaat si Amoy mau pergi ke sungai untuk menyusul teman-temannya, si Amoy merasakan sesuatu yang aneh. Dia itu seperti dilihatin sama seseorang dari arah samping. Dan dia ngerasanya kayak yang tadi dia injak itu berasa seperti kepala manusia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau ngebawain horror story part 5. Pengalaman horor yang mau aku bawakan ini adalah pengalaman dari teman aku sendiri yang kita sebut saja namanya Amoy, yang berasal dari salah satu kota di Sumatera. Oh iya, karena untuk menjaga privasi, jadi aku udah samarin ya untuk nama tokoh utama, nama-nama yang ada di dalam cerita, dan juga nama tempat yang ada di dalam ceritanya ya. Dan kisah ini tuh bermula pada saat si Amoy pergi bermain sama teman-temannya ke salah satu tempat wisata yang sepi. Yang dimana disitulah awal mula kisah horor yang selalu si Amoy alami sampai detik ini guys. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja ke ceritanya. Kita mulai horror story part 5-nya. Sebelum kita masuk ke cerita intinya, aku mau menceritakan sedikit karakter si Amoy ini tuh seperti apa. Jadi si Amoy ini tuh orangnya skeptis banget guys. Jadi keluarga si Amoy dari ibunya sama si Amoynya sendiri ini tuh skeptis banget sama hal-hal gaib. Jadi memang dia itu nggak percaya tuh sama hal-hal yang mistis. Pernah pada suatu hari pas dia lagi duduk di bangku SMP, temennya ini tuh pernah kerasukan guys. Dan tahu apa yang si Amoy lakukan ke temennya yang lagi kerasukan? Dia malah berteriak seperti ini. "Halah, kalau beneran ini kesurupan, coba masuk ke tubuh aku nggak percaya sama yang kayak gitu-gituan," kata si Amoy seperti itu tuh. Saking si Amoy nggak percayanya sama hal-hal mistis guys. Oke, kita langsung masuk aja ke cerita utamanya. Di sini si Amoy ini tuh masih duduk di bangku SMK di tahun 2018-an. Yang dimana si Amoy ini tuh pas pulang sekolah merencanakan sama teman-temannya untuk pergi ke salah satu tempat wisata di kotanya. Sebelum si Amoy pergi ke tempat wisata yang mau dituju sama teman-temannya ini, si Amoy meminta izin dulu tuh sama ibunya untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Pas si Amoy ini tuh meminta izin sama ibunya, ternyata ibunya ini tuh nggak ngizinin guys untuk pergi ke tempat wisata yang mau dituju sama si Amoy. Karena si Amoy ini tuh orangnya bandel ya kan. Ya intinya dia pun diam-diam lah pergi sama teman-temannya untuk pergi ke tempat wisata tersebut. Setelah mereka tiba di tempat wisata tersebut, si Amoy sama teman-temannya ini tuh langsung nyewa salah satu saung guys. Nah di sini aku mau menceritakan sedikit ya tentang suasana atau tempat wisatanya yang mereka kunjungi. Jadi tempat wisata yang mereka kunjungi ini tuh adalah tempat wisata alam yang dimana di bawahnya ini tuh ada sungai. Nah di atasnya ini ada saung-saung yang disewakan ke para pengunjung. Singkat cerita, mereka pun langsung lah bersembilan itu teman-temannya si Amoy langsung pergi menuju sungai ke arah bawah. Di situ cuman tinggal si Amoy aja tuh di saung tersebut. Sesaat si Amoy mau pergi ke sungai untuk menyusul teman-temannya, si Amoy merasakan sesuatu yang aneh. Dia itu seperti dilihatin sama seseorang dari arah samping. Karena si ujung ekor matanya itu kayak melihat seseorang gitu ya yang lagi berdiri di pinggir saung yang ada di samping. Dan bener aja guys, pas si Amoy ngelirik ke arah samping, itu ada sosok ibu-ibu yang sedang berdiri di samping saung lagi ngeliatin si Amoy. Di situ si Amoy pun nggak merasakan hal yang aneh-aneh karena emang dia itu basicnya ya kan skeptis ya kan, nggak percaya sama hal-hal yang mistis. Jadi dia beranggapan si ibu-ibu ini tuh adalah seseorang yang sedang berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dari situ si Amoy pun berinisiatif untuk pergi lah ya ke arah bawah, ke arah temen-temennya yang sedang bermain air. Setelah beberapa langkah si Amoy mau pergi ke arah teman-temannya, si Amoy ini tuh masih ngerasa ya dari ujung ekor matanya ini tuh si ibu-ibu ini tuh masih ada ngeliatin si Amoy. Tapi pas si Amoy ngelirik balik ke si ibu-ibunya ini tuh, si ibu-ibunya pergi ke arah belakang saung tersebut. Jadi dia tuh ngeliatin tuh, si Amoy ngeliatin sampai si ibunya menghilang dari pandangannya. Nah di situ si Amoy pun bergumam di dalam hatinya, ibu-ibu yang aneh. Di situ si Amoy pun langsung pergi lah ya ke arah teman-temannya, ke arah sungai. Nah di perjalanan pas mau ke sungai, si Amoy ini tuh ngerasa si tangannya ini tuh sakit guys, dan badannya seperti lemas. Jadi kayak ngedadak aja gitu kan. Dari situ si Amoy pun berpikiran, oh kayaknya ini badan aku mau sakit deh.
Kayak gitu kata si Amoy ya. Setelah tiba, teman-temannya ini tuh langsung lihat si Amoy dengan wajah yang pucat. Jadi teman-temannya ini tuh kayak ngerasa si Amoy beda aja tuh. Moy, kamu sakit? Ditanya kan sama teman-temannya. Karena si Amoy orangnya bandel, si Amoy pun bilang seperti ini ke teman-temannya. Udah, nggak apa-apa, cuma lemes dikit kok. Kayak gitu tuh. Selang beberapa waktu setelah si Amoy tiba di sungai tersebut dan bermain air bersama teman-temannya, si Amoy berinisiatif untuk berenang tuh ke arah sungai yang agak dalam. Nah, di situ karena si Amoy ini tuh bisa berenang, jadi dia berenang tuh sendiri ke sungai yang agak dalam. Di situ berenang. Nah, pas di tengah-tengah, si Amoy ini tuh berasa nginjek sesuatu, guys. Di situ si Amoy pun langsung meraba-raba ya kan, pakai kakinya. Ini aku nginjek apaan sih? Nah, di situ dia raba-raba. Ternyata dia itu ngerasain kayak nginjek sesuatu yang ada rambutnya, alias kepala manusia, guys. Di situ si Amoy pun kaget dan langsung tuh dia menyelam untuk memeriksa apakah yang dia injak itu adalah kepala manusia atau bukan, ya kan? Di situ dia menyelam, ternyata nggak ada apa-apa, guys. Dia periksa, nggak ada apa-apa, nggak ada batu sama sekali juga. Nah, di situ dia naik lagi ke atas, ke permukaan, dan langsung ke arah teman-temannya untuk menanyakan, woi, ada yang nyelam nggak barusan? Kayak gitu tuh kata si Amoy. Ternyata teman-temannya pada bengong tuh. Nyelam apaan, orang kita semua nggak ada yang bisa berenang di tempat yang seperti itu ya kan. Jadi semuanya ini tuh nggak ada yang berani tuh ke tempat yang dalam tersebut, cuman si Amoy aja. Di situ si Amoy pun bengong sejenak tuh karena dia bener-bener ngerasa nginjek sesuatu tuh yang ada rambutnya, alias dia itu berpikiran itu adalah kepala manusia. Setelah bengong tersebut, si Amoy pun langsung menghiraukan lah ya kejadian barusan. Nah, setelah di jam 3 sore, mereka pun memutuskan untuk naik ke arah saung bambu yang mereka sewa untuk berganti pakaian dan langsung lanjut pulang. Sesaat si Amoy mau pergi ke arah parkiran motor, dia diam sejenak di depan saung yang tadi ada ibu-ibu. Kalian tahu kan, tadi si ibu-ibu ini tuh dia perginya ke belakang saung tersebut ya kan. Nah, di situ si Amoy bingung karena kayak aneh aja gitu kan. Kok si ibu tadi kan ke belakang ya kan, dia ngelihat sendiri sampai ngilang ya kan. Kirain si Amoy itu ada jalan lagi, guys, di belakang saung ini tuh. Ternyata pas si Amoy diam itu dia memperhatikan sekitar. Ternyata di sekitar belakang saung tersebut ini tuh buntu, guys. Dia tuh ada semak-semak ya kan, dan ada benteng juga. Nah, di belakang benteng ini tuh adalah hutan, guys. Jadi nggak mungkin banget kalau ada seseorang yang melalui jalan tersebut. Nah, kembali lagi karena si Amoy ini tuh skeptis, jadi dia menghiraukan lagi lah ya. Lah, ngapain juga dipikirin, kata si Amoy seperti itu. Nah, dari situ diajak lah ya sama teman-temannya, udah jangan bengong aja, ayo ke parkiran kita pulang, udah sore nih, kata teman-temannya ya kan. Dari situ si Amoy pun langsunglah ke arah parkiran. Nah, di parkiran si Amoy ditanya lagi tuh sama teman-teman ceweknya, Moy, muka kamu kok pucat banget? Kamu sakit beneran ya? Di situ si Amoy pun langsung menjawab tuh, iya nih, kayaknya aku mau sakit deh, kata si Amoy. Nah, di situ si Amoy pun masih memegangi tangannya, tapi memaksakan tuh untuk membawa motor ya, membonceng temennya pulang. Di tengah perjalanan, si Amoy ini tuh ngerasa lemas banget nih. Nah, di situ mereka pun melipir dulu ke pinggir jalan ya, untuk memeriksa keadaan si Amoy. Dan di situ memutuskan lah ya teman-temannya untuk membonceng si Amoy. Intinya udahlah, si Amoy jangan membawa motor untuk pergi pulang. Dari situ udahlah, singkat cerita mereka pulang ya, si Amoy pulang ke rumahnya, dan di rumahnya ini nggak ada siapa-siapa, guys. Jadi di situ si Amoy memutuskan untuk langsung ke kamar ibunya untuk tidur. Karena memang si Amoy ini tuh udah ngerasa badannya ini tuh udah lemes banget ya kan, udah kayak yang mau sakit. Jadi memutuskan untuk istirahat lah ya di kamar ibunya. Selang beberapa waktu di jam 6 sore, ayahnya pulang tuh dari tempat kerjanya dan melihat si Amoy tidur di kamarnya dan membangunkan si Amoy karena waktu sudah menunjukkan jam 6 sore alias waktu maghrib. Nah, di situ si Amoy pun terbangun dan ini ada keanehan nih. Pas dibangunin sama ayahnya, si Amoy ini tuh langsung berdiri, guys. Jadi langsung berdiri, nggak duduk dulu. Karena kebiasaan si Amoy ini tuh kalau dibangunkan sama siapapun, ini tuh nggak pernah langsung berdiri. Di situ ayahnya pun langsung keanehan ya kan. Loh, ini anak kenapa ya kan? Nah, dari situ udahlah ya, ayahnya menghiraukan ya kan. Si Amoy pun terbangun. Selang beberapa saat setelah si Amoy bangun, si Amoy ini tuh memutuskan untuk beristirahat di rumah neneknya yang ada di samping rumahnya. Di sini aku mau menceritakan sedikit ya. Jadi rumah si neneknya ini tuh adalah rumah nenek yang
dari ibunya ya kan. Setelah si Amoy beristirahat, neneknya pun menghampiri si Amoy. Di situ neneknya pun langsung ngelihat si Amoy karena ngelihat auranya si Amoy ini tuh berbeda banget dan ngelihat mukanya si Amoy ini tuh udah pucet banget. Di situ neneknya si Amoy pun langsung memberitahu keluarga yang ada di rumah tersebut tentang kondisi si Amoy yang mukanya udah pucat alias ya seperti orang yang sakit. Setelah mereka berkumpul, si Amoy ini tuh langsung teriak-teriak guys, teriak-teriak, pokoknya dia itu seperti kerasukan. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit ya. Jadi pas si Amoy ini kerasukan, si Amoy ini tuh berasa seperti dia melihat dirinya sendiri. Jadi seolah-olah dia itu keluar dari jasadnya dan melihat dirinya sendiri. Itu penuturan si Amoy setelah sadar ya. Nah, singkat cerita, ibunya pun pulang tuh ya. Pulang bersama kedua temannya yang dimana kedua temannya ini tuh suami istri. Nah, kita sebut saja si temannya si ibunya ini tuh si Om Roy lah ya. Nah, si Om Roy ini pas ngelihat kondisi si Amoy yang lagi teriak-teriak, si Om Roy ini tuh bilang seperti ini, wah ini parah sih, yang merasuki tubuhnya si Amoy ini tuh bukan makhluk yang sembarangan alias makhluk yang menyeramkan, kata si Om Roy. Di situ setelah kakeknya si Amoy mendengarkan omongan dari si Om Roy, berinisiatiflah si kakeknya ini tuh untuk membawa si Amoy ke orang pintar yang ada di daerahnya, yang ada di belakang rumahnya. Nah, karena memang neneknya si Amoy, ibunya si Amoy di situ nggak ada yang percaya sama hal-hal yang goib, intinya udahlah ya, langsung memutuskan untuk membawanya ke IGD alias ke rumah sakit. Nah, sebelum sesaat si Amoy ini tuh dibawa ke rumah sakit, si Amoy ini tuh tiba-tiba meronta-ronta guys. Meronta-ronta karena merasa si tangannya si Amoy ini tuh berasa kayak putus guys. Jadi merasa dia itu kayak ditarik tangannya. Intinya berasa sakit banget tuh tangannya si Amoy. Singkat cerita, mereka pun tiba lah ya di rumah sakit, di ruangan IGD, dan kalian tahu si Amoy ini tuh belum berhenti teriak-teriaknya guys. Di situ salah satu dokter menanyakan lah ya keadaan si Amoy, ke si Amoynya sendiri. Adek, kenapa? Adek, awalnya kayak gimana? Apa yang adek rasain? Alih-alih si Amoy menjawab pertanyaannya si dokter, si Amoy malah berteriak seperti ini. Mereka jahat, mereka telah mengotori tempat saya. Kata si Amoy berteriak seperti itu. Di situ semua orang yang ada di situ termasuk keluarganya si Amoy ini tuh kaget. Kok ini kayak bukan si Amoy yang berteriak. Jadi beda lah ya, suaranya beda dan ekspresinya si Amoy pun beda. Dan dari situ keluarganya berpikiran ini fiksi, ini kesurupan. Dari situ tuh keluarganya mulai percaya sama hal-hal mistis. Setelah kejadian tersebut diperiksalah si Amoy sama si dokter. Intinya ditenangin pakai obat penenang dan ternyata kalian tahu gak ada diagnosa apapun. Setelah si dokter ini menyarankan untuk si Amoy dirawat ya di rumah sakit tersebut, keluarganya pun mengiyakan dan si Amoy pun dirawat di rumah sakit tersebut. Pada suatu malam di ruangan rawat inap, si Amoy ini tuh ditemani sama ayahnya. Nah, di situ pas lagi si Amoy berbaring lemas, ayahnya ini tuh langsung berinisiatif untuk video call sama omnya yang ada di luar kota. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit tentang si omnya yang ditelepon sama ayahnya ini. Jadi, si omnya si Amoy ini tuh dia memiliki ilmu lah ya. Ya intinya mengetahui tentang hal-hal yang mistis seperti itu. Nah, di situ video call lah si omnya tersebut. Nah, di situ si omnya pun menyuruh ke ayahnya si Amoy untuk mengarahkan HP-nya ke badannya si Amoy dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah ayahnya si Amoy ini tuh memperlihatkan kondisi si Amoy melalui video call, omnya pun langsung bercerita seperti ini. Kalau sosok yang ada di dalam tubuhnya si Amoy ini tuh adalah sosok Ratu Kuntilanak alias kuntilanak merah yang masuk ke dalam barisan terkuat untuk sejenis makhluk halus yang ada di tanah Melayu. Setelah ayahnya mendengar perkataan dari omnya si Amoy, ayahnya cuman bisa seperti ini. Cuman bisa menghela nafas aja guys. Singkat cerita, setelah 3 hari berlalu, keluarganya si Amoy pun memutuskan untuk membawa pulang si Amoy dari rumah sakit. Karena selama di 3 hari dia di rumah sakit tersebut, tetap aja guys, gak ada diagnosa sama sekali. Dengan keadaan si Amoy ini tuh belum membaik ya, jadi masih pucat, masih lemas, masih tangannya kesakitan. Intinya dia itu masih belum sembuh lah ya, tapi keluarganya sudah membawa si Amoy pulang. Setelah mereka pulang, di situ ada percakapan ya dari neneknya si Amoy ke ibu
ibunya si Amoy dan ayahnya si Amoy. Nah, di situ neneknya si Amoy menyarankan untuk membawa si Amoy ke orang pintar yang ada di luar kota. Di situ pun langsung ayahnya bilang seperti ini ke neneknya si Amoy. Udah Bu, jangan dibawa karena memang ini si Amoy bakalan sembuh kok sebentar lagi. Nah, di situ ibunya si Amoy pun langsung bilang lagi tuh ke ayahnya si Amoy. Kok kamu kayak gitu sih? Kayak nggak sayang sama anak kamu aja? Udah kita ikhtiar dulu aja, kita ikutin apa kata si mama, kita bawa aja ke orang pintar, siapa tahu bisa sembuh tuh si Amoy. Karena udah dibawa ke rumah sakit juga kan nggak ada diagnosa apa-apa, kata ibunya si Amoy ke ayahnya si Amoy. Di situ ayahnya si Amoy pun langsung tersenyum dan bilang seperti ini. Ya udah, terserah kamu aja. Nah, dari situ mereka pun pergi lah ya sekeluarga, ayahnya si Amoy, ibunya si Amoy, sama kakek neneknya si Amoy. Nah, si Amoy dibawa lah ya ke tempat orang pintar tersebut yang berada di luar kota. Setelah sesampainya di depan rumah orang pintar tersebut, orang pintar ini tuh menghampiri mereka dan disitulah si orang pintar ini tuh berbicara seperti ini. Kenapa kalian membawa anak ini ke sini? Tuan guru pun bisa menyembuhkan anak ini kok, sambil menunjuk ke ayahnya si Amoy. Di situ mereka pun langsung merasa aneh ya kan, kok bisa kenal ya kan sama ayahnya si Amoy. Karena si orang pintar ini tuh adalah kenalan kakek neneknya si Amoy. Selang beberapa saat setelah itu, si orang pintar ini tuh langsung menghampiri ayahnya si Amoy dan berjabat tangan lalu berbicara dengan bahasa yang mereka nggak mengerti sama sekali. Nah, di situ pun kakeknya si Amoy, neneknya si Amoy sama ibunya si Amoy melirik tuh ke arah ayahnya si Amoy. Intinya mereka nggak percaya aja ya sama kejadian yang mereka lihat ini. Selang beberapa saat, si Amoy pun sama keluarganya diajak lah ya ke dalam rumah si orang pintar tersebut. Dan disitulah si orang pintar ini tuh menceritakan kenapa dia bisa kenal sama ayahnya si Amoy. Nah, jadi ternyata kakeknya si Amoy dari ayahnya ini tuh adalah orang yang disegani di daerah tersebut, alias memiliki ilmu kebatinan yang sangat tinggi. Dan ternyata ayahnya si Amoy ini pun memiliki ilmu tersebut yang sama seperti kakeknya si Amoy yang udah almarhum ya. Jadi itulah alasan kenapa si orang pintar ini tuh sampai menyebutnya Tuan Guru. Di situ ibunya pun langsung bilang tuh ke ayahnya si Amoy, kok kamu bukannya dari awal menyembuhkan anak kita? Kenapa kamu diam aja? Di situ ayahnya pun langsung bilang seperti ini, suruh siapa nggak percaya sama hal-hal goib, kata ayahnya si Amoy. Nah, singkat cerita mereka pun pulang lah ya dari si orang pintar tersebut. Intinya mereka di situ bukan untuk mengobati si Amoy, alias hanya untuk bersilaturahmi saja karena ayahnya sendiri tuh yang bisa menyembuhkan si Amoy. Setelah sesampainya di rumah, ayahnya si Amoy pun meminta izin sama nenek kakeknya si Amoy untuk melakukan ritual. Di situ diizinkan lah ya, karena untuk kesembuhan cucunya juga ya kan. Setelah beberapa hari ayahnya ini tuh melakukan ritual di rumah tersebut, si Amoy pun mulai membaik dan sembuh total dari sakitnya guys. Setelah kejadian tersebut, si Amoy pun mulai percaya tuh dan mulai sensitif sama hal-hal yang berbau mistis. Dan ini nih yang gongnya. Jadi setelah ayahnya ini tuh melakukan ritual, ternyata si makhluk tersebut gak bisa dia usir guys, alias gak bisa pergi dari kehidupannya si Amoy. Jadi makhluk tersebut atau si kuntilanak merah tersebut itu sekarang masih ada di sekitarnya si Amoy. Jadi dia nggak bisa masuk tuh ke tubuhnya si Amoy untuk saat ini karena udah dibentengi tuh sama ayahnya sendiri. Nah, di sini aku mau menceritakan sedikit nih tambahan dari si Amoynya sendiri. Setelah dia mengalami kejadian tersebut, kalian inget gak pas tadi aku nyeritain si Amoy pas mau dibawa ke rumah sakit dia merasa kesakitan, si tangannya seperti seakan-akan mau putus. Nah, di situ ayahnya menceritakan tuh ke si Amoy kalau si Amoy ini tuh pas lagi di tempat wisata dia nginjek tangannya si makhluk tersebut. Jadi di situ kayak balas dendam lah ya si makhluk tersebut sama si Amoy. Nah, untuk yang selanjutnya ini nih yang bikin aku merinding. Jadi si makhluk tersebut itu seakan-akan seperti khodamnya si Amoy untuk saat ini.
Yang dimana jika ada seseorang yang sampai menyakiti hati si Amoy, yang si Amoy ini tuh sampai memendam amarahnya di dalam hatinya, si sosok tersebutlah yang akan membalaskan dendamnya si Amoy tanpa disuruh sama si Amoy. Mungkin yang nonton penasaran kan, kok bisa si Amoy tahu kalau yang membalaskan dendamnya si Amoy ini tuh adalah makhluk tersebut? Jadi di sini si Amoy pun mau menceritakan satu kisah tentang si sosok tersebut menghantui seseorang yang pernah menyakiti hatinya si Amoy, yaitu mantan pacarnya si Amoy. Jadi ceritanya diselang beberapa hari setelah mereka putus, si mantan pacarnya ini tuh kecelakaan mobil guys. Yang dimana menurut pengakuan si mantannya ini, sebelum dia kecelakaan, dia melihat sosok wanita berbaju merah dari arah spion kabin yang sedang duduk di kursi belakangnya guys. Yang intinya dia kaget dan alhasil dia pun mengalami kecelakaan. Nah, cerita-cerita seperti ini tuh banyak banget guys kejadian di kehidupannya si Amoy. Jadi bukan hanya sama mantan pacar aja guys, sama tetangganya, sama keluarganya, atau sama temennya sendiri. Kalau sampai si Amoy ini sakit hati, si makhluk itulah yang akan membalaskan dendamnya si Amoy. Oke guys, gimana ceritanya? Seru banget kan? Jadi buat kalian yang memiliki cerita horor seperti teman aku, si Amoy ini, yang memiliki pengalaman mistis, ya langsung aja dikirimin ke email yang ada di bawah sini ya, dengan subjek horror story. Dan kalian bisa tulis sesederhana mungkin, dan jangan lupa untuk mencantumkan nomor telepon kalian atau akun media sosial kalian, biar aku gampang menghubungi kalian ya. Pokoknya aku berterima kasih sama kalian sudah menonton Horror Story part 5 ini sampai selesai. Dan buat kalian yang suka sama channel ini, jangan lupa untuk di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng yang ada di bawah sini, biar kalian gak ketinggalan sama video-video Horror Story part selanjutnya. Saya Nadi Rev, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.